Saya Pendeta Adrian Sumlang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk berbagi kesaksian, pengalaman dengan setiap pemirsa dan juga jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. Kiranya kesaksian saya bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Saya terlahir di dalam keluarga hamba Tuhan. Saya bertumbuh sebagai seorang anak gembala dan saya dididik untuk bisa melayani Tuhan, baik di bidang musik, multimedia, dan berbagai aspek yang lain. Saya percaya bahwa setiap pemirsa, Bapak Ibu yang adalah anak hamba Tuhan, anak gembala pasti mengerti. Di sisi lain, walaupun saya aktif melayani, walaupun saya rajin melayani, selalu setia beribadah, selalu ada di dalam gedung gereja, saya juga terikat dengan berbagai macam dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang muda lainnya. Saya terikat dengan alkohol, rokok, pornografi. Namun saya juga terus aktif di dalam pelayanan. Namun di dalam hati saya, nurani saya sadar bahwa saya adalah orang yang jahat, gelap. Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya sudah terlalu jauh dari Tuhan Yesus. Hingga pada tahun 2006, gereja kami mengadakan sebuah camp untuk para pelayan-pelayan dan saya juga mengikuti camp ini. Lalu di saat itulah pertama kali saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Awalnya saya hanya iseng, ya terpaksa ikut camp karena ayah saya menyuruh semua kita ikut. Lalu di dalam camp itu saya mengikuti sesi demi sesi hingga saya teringat bagaimana di tengah-tengah sesi yang ada, saya menyadari betapa hinanya, betapa berdosanya diri saya. Namun, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus jauh lebih besar dari setiap dosa saya. Saya berharga. Tuhan mengatakan pada saya bahwa saya dikasihi. Saya berharga. Tidak ada dosa-dosa apapun yang pernah saya perbuat yang membuat saya tidak bisa diampuni lagi. Saya alami damai sejahtera, sukacita, kasih Bapa itu yang luar biasa yang membuat saya menyadari nilai saya yang begitu spesial di hadapan Tuhan Yesus. Sesudah camp itu pun saya tidak langsung menjadi sempurna seperti malaikat. Tetapi saya masih jatuh lagi, kembali lagi dalam kehidupan yang lama. Namun, sekali lagi Tuhan pulihkan kehidupan saya. Tuhan ampuni saya. Hingga ketika saya lulus SMA, waktu saya sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar kuliah di salah satu universitas, Tuhan memberikan saya ayat itu di dalam Lukas 22, ayatnya yang ke-42. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Perkataan Tuhan Yesus ini datang dalam kehidupan saya dan membuat saya mengerti bahwa saya punya rencana, saya punya keinginan, saya punya kehendak. Tetapi saya harus berserah dan tunduk kepada rencana dan kehendak Tuhan. Akhirnya saya memberi hidup saya untuk melayani Tuhan, terjun ke dalam ladang pelayanan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Pada saat itu saya belum melihat seperti apa rencana Tuhan. Saya belum tahu seperti apa masa depan saya. Semuanya masih belum pasti. Tetapi sejak tahun 2012, waktu saya selesai sekolah Alkitab, Tuhan proses kehidupan saya. Saya kembali untuk melayani, menopang pelayanan kedua orang tua di Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Dan tantangan proses begitu banyak. Ayah saya adalah seorang yang keras dan jemaat Tuhan di gereja lokal kami sudah tahu. Kami anak-anak juga, 5 bersaudara, kami tahu bagaimana sifat dari ayah saya. Beberapa kali kami berbeda pendapat, berselisih paham. Namun saya mau tetap belajar untuk mengalah. Walaupun rasanya berat, walaupun rasanya sakit. Tapi saya mau tetap kuat, bertahan, dan setia. Karena saya yakin ayat itu bahwa barang siapa yang setia dalam perkara kecil, ia akan dipercayakan perkara besar. Proses
tantangan datang bertubi-tubi, saya punya tekad komitmen. Saya mau melayani Tuhan Yesus Kristus. Saya hanyalah hambanya Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan mulai membuka satu persatu pintu. Tuhan memberkati pelayanan kami. Pada tahun 2015, ada tim pelayanan dari Amerika yang datang untuk melayani di gereja lokal kami. Dan salah seorang hamba Tuhan dari tim ini mendoakan saya. Lalu dia prophesy, dia menubuatkan bahwa beberapa waktu ke depan Tuhan akan mengangkat saya, membawa ke berbagai tempat untuk menjadi berkat. Dan pada saat itu, waktu didoakan, dalam hati saya hanya tertawa. Mana mungkin, saya bukan siapa-siapa. Lalu di tahun 2017, seorang lagi misionaris dari Amerika datang, melayani, dan menubuatkan tentang hal yang sama. Bahwa Tuhan akan mengangkat saya untuk menjadi berkat ke berbagai kota di seluruh penjuru Indonesia. Dan oleh anugerah Tuhan, hamba Tuhan ini mempercayakan saya untuk menjadi translator, penerjemah. Lalu kami mengadakan pelayanan bersama-sama di berbagai kota di Indonesia. 2018, 2019, Tuhan membuka pintu pelayanan agar kami bisa melayani jiwa-jiwa di berbagai daerah. Lalu pada tahun 2020, Tuhan percayakan kepada kami pelayanan melalui media di Facebook. Saat pandemi COVID-19 terjadi, PSBB, lockdown, kami mengadakan live streaming doa malam melalui Facebook. Dan awalnya live ini hanya diikuti oleh 10-20 orang. Seiring berjalannya waktu, ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan, kami melihat begitu banyak orang sakit sembuh. Begitu banyak orang depresi yang mau putus asa, kembali lagi dapatkan pengharapan baru dan kekuatan dari Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang sebelumnya belum percaya Yesus, belum alami keselamatan, mereka terima Yesus Kristus melalui pelayanan live streaming. Dan hari ini, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, setiap malam rata-rata 1.000 orang yang mengikuti live streaming, dan jumlah viewsnya, penontonnya ketika video itu berakhir mencapai 30-an ribu. Bahkan ada yang mencapai lebih sampai ratusan ribu. Beberapa pesan yang saya ingin tekankan bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. Yang pertama, dari pengalaman saya adalah sejauh apapun kita pergi, segelap apapun keadaan kita hari ini, sedalam apapun kita terjatuh, kalau kita mau buka hati, berbalik kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan kita. Bahkan Tuhan sanggup memakai kelemahan kita, masa lalu kita yang buruk, untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Apabila hari ini Anda diberikan tanggung jawab, posisi yang kecil, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan bersungut-sungut. Tetaplah setia dan taat, kerjakan apa yang ada di depanmu. Maka Tuhanlah yang tahu kapan waktunya untuk mengangkat hidup kita, untuk mempromosikan dan membuat kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Tuhan bisa mengampuni saya, kalau Tuhan bisa memulihkan saya percaya Tuhan yang sama pun akan mengampuni, akan memulihkan, dan akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. Puji Tuhan, kiranya kesaksian singkat ini bisa memberkati setiap kita. Shalom.